Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan MI. Kembali lagi bersama kami, dan kali ini kami berada di Pretoria, Afrika Selatan, di ujung paling selatan benua Afrika. Dan kami saat ini berada di Wisma Duta bersama dengan Bapak Duta Besar Suprapto Mertosutomo yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk membahas lebih banyak tentang diplomasi, hubungan internasional, dan juga pengalaman Bapak sebagai diplomat. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini Pak, saya ketika datang ke Afrika Selatan Pak, yang terpikir pertama kali itu, ini negara jauh sekali Pak, dari Indonesia ya, 5 jam perbedaan, perjalanannya menempuh sekitar 15 hingga 20 jam, dengan kultur yang sangat berbeda. Ketika Bapak pertama kali tahu Bapak ditugaskan di sini, apa Pak yang terpikir Pak? Bagi seorang diplomat yang sudah cukup lama di Kementerian Luar Negeri, saya sudah 32 tahun, dan ini memang selalu siap dimanapun ditempatkan, dan pernah ditempatkan di Asia, Eropa, dan sekarang di Afrika. Dan ini adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, anak desa yang kemudian bisa melanglang buana seluruh dunia. Ini adalah suatu cukup rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya diberi kesempatan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk bangsa, negara, dan tanah air yang kita cintai bersama. Nah Pak, di belakang ini Pak, ini ada Wisma Duta nih Pak. Mungkin kalau boleh Pak, apa kita bisa masuk bareng-bareng Pak? Ya. Bisa dijelaskan juga mungkin Pak sedikit Pak? Ya, Wisma ini mulai dibeli tahun 1995, kemudian diperbaiki dan baru diresmikan oleh Bapak Ali Alatas tahun 1996. Dan tentunya pembukaan hubungan diplomatik Indonesia itu dimulai 1994. Jadi kita mulai dari pertama itu kita memang selalu konsisten dalam mendukung Afrika Selatan dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari apartheid. Ya, ini mari kita lihat dari Wisma Duta Besar di Pretoria, yang ini cukup bagus wismanya. Dan ini kebetulan ada tamu yang untuk Ayora, yang Ayora itu Pak. Ocean Rim Association. Ini memang sedang mengadakan tugas untuk datang ke Pretoria. Ini adalah ruang tamu untuk para kolega kami, apakah itu para duta besar ataupun tamu-tamu dari Indonesia. Biasanya kami persilahkan duduk di sini untuk kalau ada jamuan langsung kami ajak ke dalam, dan biasanya kita gunakan 2 ruangan di ini untuk duduk sementara sambil kita suguhkan makanan ringan dan minum. Kemudian di sini ruangan yang kedua, tapi termasuk kalau untuk persiapan sebelum ada dinner ataupun breakfast bersama dengan para kolega-kolega kami. Kemudian kalau kita lihat dari sini kita masuk, tamu-tamu kami bawa ke ruang makan. Kita bisa lihat, kebetulan ada tamu lagi. Ini ruang makan untuk biasanya kita undang 14 orang, karena memang ada keterbatasan ruangan. Tapi kalau ini untuk ASEAN itu kebetulan di sini hanya ada 7 negara ASEAN dari 10 negara anggota. Ini juga ada lukisan ini Pak ya? Lukisan Bali ini adalah menandakan keindonesiaan kita, dan selalu dikagumi oleh para tamu-tamu kami. Jadi disinilah ruangan untuk makan dinner maupun breakfast ataupun kalau ada lunch. Dan juga di sini ada kelompok Asia yang jumlahnya cukup besar, dan kalau sudah demikian besar, ruangan sempit akan kami rombak menjadi untuk meja-meja bulat sehingga bisa ditampung semuanya. Yang penting kita tonjolkan bagaimana kita memperkenalkan budaya Indonesia termasuk makanannya. Jadi ini yang penting kita bagaimana selalu mengajak orang-orang atau teman-teman ini mengagumi budaya Indonesia. Kemudian kalau sudah mengagumi, kami harapkan mereka
juga akan mengadakan kunjungan ke Indonesia khususnya bagi masyarakat setempat, pejabat-pejabat Kementerian Luar Negeri maupun pejabat-pejabat pemerintah di sini. Kami undang juga makan di rumah. Ini yang kami harapkan adalah mereka datang ke Indonesia melakukan perjalanan ke sana dengan keluarga. Ini yang bisa mengencourage turis datang ke Indonesia. Pak, ini sudah lebih dari setahun Pak ya ada di Afrika Selatan Pak. Ya. Dan tentunya kan dalam perjalanannya Pak banyak hal-hal baru yang mungkin Bapak belum pernah terbayang sebelumnya Pak. Dari sekian banyak hal-hal baru itu Pak, apa yang paling mungkin di underline gitu Pak? Hal baru bagi seorang diplomat itu selalu dimanapun baru. Kami siap, bahkan waktu saya ditugaskan sebagai duta besar di Vatikan, di mana saya sebagai seorang Muslim itu merupakan hal yang sangat baru dan bagaimana itu harus dipelajari. Disitulah seorang diplomat yang siap dengan perubahan, siap melihat jauh ke depan. Kita disiapkan untuk menantang ataupun menatap hari depan yang demikian complicated dan kita siapkan dari awal. Dan saya sangat senang dengan persiapan Kementerian Luar Negeri dengan diplomat-diplomat yang muda yang sangat canggih dibandingkan angkatan saya dulu. Ini sangat mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri dan seluruh negara kita yang didukung oleh diplomat-diplomat yang canggih ini bisa lebih memperkenalkan Indonesia dan lebih menguntungkan atau mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ini Pak. Pak, ini kalau kita lihat di Wisma Duta ini Pak, indah sekali Pak. Ada pekarangan yang luas seperti ini. Terus juga itu kita lihat di ujung sana ada panggung Pak ya. Ada panggung, mungkin tempat berkumpul warga juga Pak ya kalau ada kegiatan Pak. Sebelah sana ada kolam renang di belakang kita dan alamnya begitu asri Pak ya. Burung-burung bisa lepasnya apa yang Bapak bisa lihat dan mungkin bisa hikmahnya apa Pak dari semua ini? Ini alhamdulillah memang wisma yang disiapkan untuk duta besar ini sangat cantik, khususnya halamannya yang sangat luas. Dan kalau kita lihat seperti saya dikatakan tadi, burung-burung di sini bebas. Ada hukumannya bagi orang yang menangkap burung di sini. Hukumannya cukup keras sehingga masing-masing itu tidak mempunyai burung yang dikurung itu yang seperti di tempat kita. Di sini dibiarkan bebas. Ini mungkin perlu dicontoh sehingga kita semua bisa menikmati suara burung, tidak hanya di dalam kurungan. Ya itu maaf bahasa Jawanya masih keluar. Ini yang keberuntungan kami ditempatkan di sini ataupun bahkan pernah ditugaskan di Pakistan. Itu sama, hukumannya keras juga untuk burung tidak boleh ditangkap dan apalagi ditembak, itu hukumannya berat. Ini yang sehingga burung-burung demikian dekat dengan manusia di sini, tidak takut gitu. Itulah yang hikmah yang perlu kita terapkan di Indonesia, yang tentunya ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Pak, ini kalau kita lihat Afrika Selatan itu secara umum dibandingkan dengan negara-negara Afrika yang lainnya memang seperti berbeda sendiri gitu Pak. Udah paling ujung selatan, terus juga secara pertumbuhan infrastrukturnya, perkembangan infrastrukturnya itu sangat berbeda, jalanan begitu luas, bangunan begitu bagus. Dengan perbedaan yang ada di Afrika dan citra Afrika di Indonesia, apa yang mungkin Bapak ingin sampaikan, Pak? Ya, Afrika Selatan ini adalah negara berkembang yang paling maju di kawasan Afrika Sub-Sahara, bahkan Afrika secara keseluruhan, artinya Afrika hitam. Ini yang betul-betul luar biasa. Kalau kita lihat infrastruktur dari Afrika Selatan ini, mungkin bisa kita standarkan sekelas dengan negara-negara Eropa. Jadi kalau datang ke Afrika Selatan memang kaget kok demikian luar biasa infrastrukturnya. Bahkan kalau dilihat kemarin ada pertemuan di Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan, demikian hebatnya gedungnya disiapkan dengan berbagai macam ruangan yang bisa menampung cukup besar untuk konferensi tingkat tinggi, sangat luar biasa. Tidak perlu nyewa hotel lagi Pak ya? Tidak, kalau hotelnya nyewa, tapi tidak perlu nyewa ruangan untuk sidang. Ini memang itu yang mungkin bisa kita lakukan, dan demikian
ketatnya pengamanan di setiap gedung pemerintah. Ini cukup bisa kita tiru karena siapapun yang menjadi tamu Kementerian Luar Negeri begitu akan masuk ke ruangan pertemuan itu didampingi, sehingga tidak bisa melalui pemeriksaan atau security tanpa pendamping. Menurut Bapak, dengan sekarang informasi udah begitu mudah, Pak. Orang bisa sebetulnya langsung meng-cross-check langsung di internet bagaimana kondisi negara-negara yang ada di luar, khususnya Afrika. Dan citra Afrika, kalau kita boleh jujur, Pak, itu kan masih belum beranjak dari citra benua yang kelam gitu ya. Sebagai Bapak, Duta Besar Afrika Selatan, melihat semua ini bagaimana, Pak? Ini adalah suatu peluang atau kesempatan bagi kita untuk datang ke sini berdagang maupun kalau bisa investasi. Karena negara-negara ASEAN lainnya, misalkan Singapura, Thailand, Malaysia, dan bahkan Vietnam itu demikian agresifnya datang ke sini pengusahanya dan membuka, biasanya mereka dimulai dengan usaha-usaha yang cukup seperti restoran. Itu Vietnam sudah cukup banyak restorannya di sini. Kalau Thailand memang di mana-mana. Dan ini tentunya memulai dari situ itu bisa melihat peluang yang ada di negara ini. Memang kalau kita lihat beberapa perusahaan kita yang sudah investasi di Nigeria itu bisa kita tiru di sini. Walaupun ada beberapa hambatan dan inilah tugas kami untuk membahas bagaimana hambatan-hambatan tersebut bisa kita selesaikan bersama sehingga dua-duanya bisa terjadi connect dua-duanya sehingga bisa dua-duanya diuntungkan. Karena kalau berdagang itu tidak bisa, atau berdagang atau usaha tidak bisa kita untung sendiri, tapi untung untuk bareng-bareng. Itu adalah suatu bentuk yang usaha langgeng atau sustainable. Ya. Pak, ini Pak, kalau kita bicara Afrika Selatan, sepertinya Pak belum banyak yang tahu kalau ternyata Afrika Selatan itu punya kaitan yang sangat erat secara sejarah. Misalnya kita kemarin sempat berbincang tentang Cape Town misalnya. Terus juga tentang fakta bahwa Belanda merupakan negara yang juga ada pengaruh di sini dan Indonesia juga tentunya. Kemudian dengan semua itu kan kalau kita lihat di Indonesia banyak yang belum tahu. Mungkin Bapak bisa ceritakan tentang hubungan itu, bahkan hubungan Nelson Mandela misalnya dengan presiden kita sebelumnya. Jadi pertama-tama yang saya jelaskan mengenai banyaknya para diaspora Indonesia saat ini. Jadi ada sekitar 1,2 juta diaspora di Pretoria atau Johannesburg ini. Itu mungkin sekitar 200-an, tapi yang 200-an lah sekitar. Di Pretoria tidak banyak, tapi di kawasan Western Cape termasuk Cape Town, kemudian Port Elizabeth itu cukup besar. Dari total itu 1,2 juta orang. Dan ini adalah orang-orang kita yang pada waktu itu menjadi tahanan politik Belanda yang dibawa ke sini, yang terkenal dengan Syekh Yusuf, itu yang menyebarkan Islam pertama kali di Afrika Selatan ini, Syekh Yusuf yang dari Makassar. Di sana ada kampung Makassar juga, kemudian mereka menyebutnya Cape Malay. Sebetulnya Malay yang diartikan adalah Melayu. Ini yang cukup bisa kita gunakan ataupun kita rangkul mereka untuk memperkenalkan budaya, dan tentunya di belakang itu adalah memperkenalkan mata dagangan kita ke Afrika Selatan. Dan untuk dukungan kita kepada Afrika Selatan ini saya tadi sebutkan selalu konsisten, dan dimulai pada konferensi Asia Afrika 1955 ada ANC, ada dua orang utusan dari Afrika Selatan yang waktu itu tidak bisa keluar dari Afrika Selatan. Akhirnya mereka bisa ke India dan menggunakan visa India. Akhirnya ikut konferensi Asia Afrika, dan di situ dukungan Indonesia konsisten sekali. Bahkan pada saat Presiden Soeharto, dukungannya langsung kepada Mandela, sehingga Mandela bisa kita lihat selalu memakai batik yang di sini terkenal dengan Madiba shirt. Madiba itu adalah panggilan Mandela pada waktu panggilan beliau, dan di sini terkenal sekali batik. Jadi kalau kita memakai batik itu orang terkagum-kagum, memang karena keindahan batik itu sendiri, dan juga karena sudah dipakai para pemimpin besarnya
Afrika Selatan. Jadi Pak, kalau dari cerita Bapak tadi, kita bisa lihat Pak, begitu banyak sebetulnya potensi yang bisa dikembangkan antara Indonesia dengan Afrika Selatan, mulai dari sosial budaya, dari diasporanya, dari ekonominya, potensinya. Bagaimana Pak sejauh ini? Kalau yang kita terasa di Indonesia itu kan masih yang Afrika Selatan tuh jauh, informasinya kita masih terbatas. Itu tantangannya bagaimana Pak? Begini, sebetulnya jarak itu sekarang sudah tidak jadi masalah. Jadi bagaimana kita menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya kita pelajari. Sekarang informasi demikian luasnya melalui website, itu demikian kita bisa download segala macam lah untuk yang apa, untuk khususnya untuk membuka lebih luas hubungan antara Indonesia, Afrika Selatan, dan tentunya hubungan ekonomi yang kita utamakan untuk kesejahteraan Indonesia maupun Afrika Selatan sendiri. Dan ini saat ini Indonesia sendiri sudah membuka diri dengan membebaskan visa untuk Afrika Selatan yang datang ke Indonesia. Dan ini adalah suatu pandangan yang sangat tepat sekali karena Afrika Selatan itu pendapatan per kapitanya cukup tinggi di kawasan Afrika. Dan di sini saya kebetulan merangkap negara lain yaitu Kerajaan Lesotho, Kerajaan Swaziland, dan Republik Botswana. Untuk Kerajaan Lesotho dan Kerajaan Swaziland walaupun kecil, tapi potensi untuk dagang masih tetap ada, dan ini tentunya bisa kita gunakan. Dan Botswana itu negara yang cukup kuat di dalam pendapatannya karena mereka income-nya dari berlian, cukup kuat itu. Dan saat ini para pengusaha yang ada di negara-negara tersebut adalah datangnya dari Afrika Selatan. Oleh karena itu Afrika Selatan adalah pintu utama untuk masuk kawasan negara-negara Afrika lainnya. Di sini kita harus konsentrasi. Afrika Selatan adalah negara terpenting dan sudah kita tetapkan bahwa Afrika Selatan adalah partner strategis Indonesia untuk mengembangkan kerjasama ekonomi kawasan. Oke, Pak. Ini udah bicara cukup banyak juga Pak tentang Afrika Selatan, tapi tadi kita tahu Bapak sempat menyinggung pengalaman Bapak sebagai Dubes Pak, Vatikan Pak. Ini menarik juga Pak, karena kalau kita lihat Vatikan itu kan merupakan hub utama Katolik khususnya Pak ya, secara dunia. Dan kemarin Bapak sempat singgung ternyata ada 800 kalau nggak salah pastor dan suster dari Indonesia. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Maaf, itu yang untuk pastor dan di Italia ya Pak? Di Italia memang banyak di sana, sekitar 1,2 juta ya, juta, 1,1 juta 200 itu yang ada di sana yang pastor dan suster. Tapi kalau di sini ada beberapa saja di sini karena Afrika Selatan sendiri pastor dan susternya cukup banyak. Namun ada beberapa yang di Botswana. Kita ada di sana Botswana, orang Indonesia. Dan apabila kami mengadakan kunjungan selalu kami ngundang mereka, baik pastor maupun salah satu dokter yang waktu itu kuliahnya di Amerika Serikat kemudian mengajar di Botswana University. Itu Dr. Gabriel itu ada. Dan di situ kami mendapatkan banyak informasi mengenai Botswana, di mana saat ini banyak mahasiswa Botswana itu yang melanjutkan kuliahnya di Malaysia. Dan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menarik beberapa mahasiswa tersebut ke Indonesia, karena yang membayar fee-nya adalah pemerintah Botswana. Luar biasa pemerintah, ya beasiswanya. Jadi semua dibayarin, bahkan dari SD sampai universitas dibayarin semua. Tapi ya itu pun mungkin tidak perlu ditiru karena itu akan menjadikan ketergantungan mahasiswa tersebut kepada pemerintah. Ini memang yang ada beberapa hal yang kalau diberikan segalanya itu menjadi lemah manusianya. Itu memang harus kita waspadain juga dengan kayak gitu, sehingga bagaimana kita memberikan beasiswa tapi terukur dan orang tersebut siap untuk menghadapi dunia yang sangat complicated ini. Oke Pak, tadi kembali ke Vatikan Pak.
interfaith, Bapak sempat singgung satu hal yang membuat Bapak justru ketika Bapak ke Vatikan sebagai seorang Muslim, Bapak jadi buka-buka buku tuh Pak tentang apa sih Vatikan itu, terus juga Bapak sebagai Muslim jadi juga perlu belajar lagi tuh Pak. Kemarin sempat bicara tentang itu Pak, dan apa yang Bapak lihat dari pengalaman Bapak khususnya tentang interfaith, karena kita lihat di Indonesia isu perbedaan keyakinan, kepercayaan itu merupakan isu yang mendapat perhatian cukup luas di publik. Bagaimana Pak? Perbedaan itu adalah bagian dari dunia. Tidak bisa kita pisahkan, dan alhamdulillah saya sebagai seorang Muslim ditugaskan sebagai duta besar untuk Takhta Suci Vatikan. Ini juga suatu tantangan Pak awal-awalnya, karena saya memang sebagai seorang Muslim tidak tahu secara detail mengenai Katolik ataupun Kristen yang lain. Akhirnya saya pelajari dengan seksama. Di situ saya gunakan untuk setelah mengenal, kemudian kita lebih mudah menjelaskan Islam Indonesia yang saat itu menjadi tugas saya di dalam setiap kesempatan interfaith dialogue, supaya Indonesia itu tidak di-frame sebagai sarangnya intoleransi. Di situ memang kami sampaikan pada mereka setiap kali interfaith dialogue, dan ternyata mereka sangat kagum dengan perkembangan Islam di Indonesia yang sangat toleran terhadap agama lainnya. Bahkan Pope sendiri, Benediktus XVI itu menyampaikan Indonesia itu beruntung kamu punya Pancasila yang bisa menyatukan demikian banyak ragam Indonesia, baik budaya maupun bangsa etniknya. Ini yang cukup membanggakan bagi kita, dan bahkan pada saat di sana ada kesempatan interfaith dialogue yang dilakukan oleh pemerintah Italia mengundang Indonesia. Bahkan Menteri Luar Negeri pada waktu itu Bapak Hasan diundang, dan itu adalah suatu apresiasi yang luar biasa untuk toleransi di Indonesia. Oke Pak, udah bicara tentang Afrika Selatan, sedikit tentang Pakistan dan Vatikan, dan tentunya sebagai diplomat yang 2 kali menjadi dubes Pak, cukup banyak dubes, tapi tidak banyak yang 2 kali atau lebih. Tadi Bapak sempat singgung di awal, Bapak dari keluarga wong deso lah Pak ya, wong deso, terus masuk ke Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat, dan siapa ya sangka Bapak jadi dubes. Bapak melihat ke belakang Pak, apa yang Bapak bisa ceritakan? Apapun ya, sebagai manusia jangan takut menghadapi dunia. Disinilah bagian dari hidup kita. Setiap perubahan itu amati dengan seksama. Persiapkan diri kita dalam menghadapi perubahan yang lebih besar. Begitu kita sudah persiapkan perubahan dari kecil ini, itu bisa kita lakukan proaktif sebelumnya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Saya sebagai orang desa, pada waktu itu cita-cita saya ingin keliling dunia, karena di desa itu setiap melihat pesawat terbang itu bisa kemana-mana, kapan saya bisa gitu. Nah di situ kemudian kebetulan orang tua saya memang, walaupun saya dari salah satu desa namanya Genteng di Banyuwangi, tapi orang tua saya memang asli Jogja dua-duanya, yang merantau pada tahun 40-an itu yang ke Banyuwangi. Dan di situ orang tua saya berkata setelah saya SMP pada tahun 70-an itu, kalau kita masuk SMA di sana masih belum bisa bersaing dengan lulusan-lulusan kota. Oleh karena itu saya diberi pilihan, kamu mau kuliah di mana nantinya. Akhirnya saya putuskan, oke, kalau gitu saya nanti bisa kuliah di Jogja saja. Akhirnya kamu harus masuk SMA di Jogja supaya mudah bagi kamu untuk memasuki universitas. Jadi orang tua saya sendiri adalah pedagang yang mengajarkan saya setiap kali perubahan itu jangan dilewatkan. Amatin dengan baik. Perubahan itu akan menjadi, walaupun kecil, akan menjadi besar. Di situ yang menjadi intuisinya diasah Pak ya. Dan sebagai seorang pedagang itu adalah hal yang penting sekali. Perubahan-perubahan itu, kalau orang tua saya begitu ada perubahan, berarti mata dagangan kita nanti tidak akan laku lagi dengan perubahan itu. Dan kita harus mempersiapkan sekarang dengan mulai merubah beberapa mata dagangan yang ada. Ini yang diajarkan oleh orang tua saya. Kemudian satu yang paling penting, kamu
jangan mengingkari janji dalam berdagang itu. Di situ dibutuhkan kejujuran yang luar biasa berdagang itu. Sekali kita tidak dipercaya oleh orang, akan sulit untuk berkembang dalam mengembangkan dagang. Dan jangan takut risiko. Risiko itu adalah bagian daripada kehidupan. Semakin risikonya besar, artinya keuntungan kita bisa kita lakukan dengan besar juga. Jadi memang orang tua saya punya keuntungan itu selalu mencoba diversifikasi dari mata dagangan. Bahkan rumah kami yang di desa itu tidak pernah diperbaiki dengan baik, hanya sederhana saja. Tapi orang tua saya memang punya visi yang jauh ke depan, mengembangkannya di kota besar seperti Surabaya. Itu. Oke, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya Pak. Kita udah bicara banyak mulai dari Afrika Selatan, kemudian sempat lihat-lihat Wisma Duta yang indah sekali dengan tamannya, juga pengalaman Bapak sebagai duta besar di Vatikan tentang interfaith juga, dan pengalaman hidup Bapak Duta Besar. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kawan MI semua. Dan dari Pretoria, Afrika Selatan, kami mengucapkan selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.